Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kenal saya, Bu? Siapa, Bu? Nggak bercanda. Ini Habib, teman saya dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi. Ini banyak jalan dengan saya, ngurusin juga masalah-masalah TKI, masalah buruh ya. Kita pernah malam-malam nongkrongin Kapolsek mana tuh? Di Kabupaten Bekasi, Cikarang, ada ditangkepin, kita tongkrongin, alhamdulillah dibebasin, Bu, anak-anak kita ya. Yang saya hormati Bang Hendrik dan kawan-kawan semuanya. Tadi saya sudah di sini sebetulnya, sudah mau pulang karena ada kakak saya yang meninggal, dan saya pengen cepat-cepat pulang karena anak saya yang pertama masuk rumah sakit, Bu. Yang kembar, yang satu juga lagi meriang. Saya baru sampai depan, suami saya nelpon, gak usah, biarin anak saya yang ngurusin. Itu ibu-ibu kasihan jauh-jauh pengen ketemu kamu, anak yatim juga, nanti mereka kecewa. Biarin anak saya yang ngurusin di rumah sakit. Laki kita mah baik ya, bukan Bang Juri. Tadi pikir Bang Juri lagi, Bang Doni. Jadi ya sudah, namanya diinstruksikan oleh suami ya. Instruksi saya hanya dua. Pertama dari suami, kedua dari Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau udah diinstruksi nama suami, ya udah, meskipun pengen meluk anak, terpaksa deh balik lagi ke sini. Bukan terpaksa juga, tapi tadi saya ketemu sama anak-anak ini, betul kata suami saya. Kalau anak saya masih ada bapaknya, kalau mereka ya anak yatim, mudah-mudahan ini banyak mau yang jadi bapak angkat di sini ya. Ya Bib ya, jadi bapak angkat ya. Ya bapak angkat, orang tua asuh, jangan jadi bini asuh. Jangan suami angkat. Bini satu A B C D. Jangan. Jadi alhamdulillah dalam Maulid Nabi ini kita bisa memperingati Maulid Nabi bersama-sama. Tadi juga dari Cinere, yang selalu saya, kalau saya lagi lemes kayak begini, Bu ya, karena kita wujudnya juga perempuan, ibu-ibu pasti lebih tahu bagaimana susahnya. Jadi ibu rumah tangga aja udah repot ya, Bu, apalagi mesti keliling kita jadi politisi. Tapi saya selalu mengingat gitu ya, kalau lagi mau lemas-lemas, kalau saya pengen anak sehat, pasti ibu-ibu yang lain juga pengen anaknya sehat. Kalau saya pengen anak-anak saya makan makanan bergizi, ibu-ibu yang lain juga begitu. Kalau saya pengen anak-anak saya bisa sekolah sampai perguruan tinggi, ibu-ibu yang lain juga, yang namanya rakyat, pengen anaknya bisa begitu. Betul ya, Bu? Ya udah resiko kali ini, Yai, yang namanya kita udah dipilih jadi wakil rakyat. Karena suami saya udah biarin urusan rumah saya yang jaga. Waktu saya dilemparin bangkai anjing rumah saya, Bu, gara-gara nolak kenaikan BBM, saya akhir-akhir mogok, saya nggak mau ngantor. Kata suami saya, jangan, pergi aja, rumah saya yang jaga. Tapi rumah rakyat, karena kamu sudah disumpahnya juga pakai Al-Quran, kamu harus jaga, sana kerja, urusi rakyat. Jadi ya memang mungkin sudah takdir saya, Bu. Saya juga tidak tahu, tidak bisa milih kadang-kadang kita. Sebagai perempuan tentu saja dalam posisi seperti ini saya ingin berada di samping anak saya. Tetapi saya juga tentu saja sebagai wakil rakyat dan sekarang ini sebagai satu-satunya calon gubernur perempuan, saya juga ingin bisa bertemu, bertatap muka, bisa berjabat tangan, saling peluk dengan perempuan-perempuan lain untuk saling memberikan kekuatan, karena saya tahu kehidupan Anda juga tidak gampang. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu ketika saya sedang bersedih, biasanya saya kemudian bersalawat. Dan karena saya bersalawat, lalu saya juga ingat bagaimana perjuangan Rasul yang tidak pernah berhenti, yang selalu kemudian apapun dikorbankan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sampai dalam detik-detik terakhir kematiannya barangkali, dia memanggil Fatimah ya, Siti Fatimah Az-Zahra,
biar agak salah, silakan ini yang mukanya agak-agak agak-agak kesono-sonoan, ceritain dikit nih Bang. Sebagai cerita dari kiai barusan. Jadi pada saat Rasulullah akan menemui penciptanya sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah baginda Rasul akan detik-detik sakratul maut, detik-detik ajal akan menjemput, malaikat akan menjemput, dan malaikat sedikit, boleh sedikit saya sampaikan. Ya Rasul, kata malaikat, saya tidak tega mencabut nyawa sang kekasih Allah. Aku tidak tega ya Rasul mencabut nyawamu ya Nabi. Oleh karena itu, bagaimana saya harus menjalankan amanat ini? Kata Rasul, ya malaikat, cabutlah, karena aku akan menemui sang kekasihku. Karena aku akan sebentar lagi ketemu dengan para wali Allah, para pecintaku, dan para yang mendoakanku sebelumku. Dan dunia seisinya, langit beserta bumi, bersolawat kepadaku, dan malaikat menungguku semuanya. Lalu mulailah detik-detik sakratul maut. Dan waktu itu Nabi mengatakan, ya Allah, begitu sakit sakratul maut ini, jangan biarkanlah aku yang mengalami sakit seperti ini. Jangan kau timpakan kepada umatku. Dan setelah itu Fatimah juga menangis. Lalu Rasul mengatakan sesuatu yang sangat berarti bagi Fatimah Az-Zahra. Iya, wahai putriku Siti Fatimah, tidak usah engkau menangis, karena sebentar lagi engkaulah orang pertama yang akan menyusulku, menemuiku di alam nanti. Engkaulah putriku yang tercinta. Engkaulah putri yang nanti akan aku jemput pertama di antara semua keluargaku. Kemudian Rasul menitipkan pesan kepada Siti Fatimah dan juga Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, wahai mantuku, wahai putriku, titipkan umat ini. Aku memikirkan umati, agar kelak mereka tidak kembali ke jalan yang sesat, agar mereka kelak mengikuti jalannya Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah digariskan, agar mereka saling menjaga persatuan. Itulah sedikit yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Jadi kalau memperingati Maulid Nabi, saya juga justru mengingat detik-detik kematian yang diceritakan tadi oleh sahabat saya Habib Riza. Pada waktu itu kata-kata terakhirnya, ya, mau dikoreksi kalau saya salah Pak Kiai, yang dibisikkan kepada Ali adalah pesan yang luar biasa di hembusan nafas terakhirnya. Ummati, 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 rakyatku, rakyatku, rakyatku. Dan itulah yang kemudian selalu menjadi bisikan di dalam telinga saya ketika saya merasa ada dalam kesepian, merasa letih dalam perjuangan yang tidak gampang. Saya selalu berpikir, Rasulullah saja yang perjuangannya begitu besar, sampai nafas terakhirnya yang diingat adalah rakyat. Masa kita umatnya, kita ingin hidup masing-masing, ingin senang sendiri-sendiri. Oleh karena itu, maka saya bisa bangkit kembali. Meskipun dalam keadaan capek, saya bisa berdiri di sini dan saya bisa berhadapan dengan Anda semua karena saya tahu rakyatlah yang dititipkan oleh Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak lagi dimiskinkan, agar tidak lagi ditindas, agar tidak ada lagi ketidakadilan di muka bumi ini. Itulah Islam yang saya kenal, Pak Kiai. Islam rahmatan lil alamin, Islam yang ramah kalau kata Gus Dur, bukan Islam yang marah-marah, Islam yang penuh kasih sayang. Dan itulah kiranya yang ingin saya hadirkan di Jawa Barat, khususnya Depok ini. Jadi kerja nyatanya apa? Kerjanya nyatanya apa? Bahwa kita sebagai umat Islam yang namanya menjalankan
rukun Islam ya. Ada berapa itu? 5. Bukan mau kampanye. Yang menjalankan rukun Islam diantaranya adalah sholat. Berapa waktu, Bu? 5. Kebenaran lagi amalin. Kalau yang namanya ngaku umat Islam sebagai muslim, hal seperti itu pastilah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Betul ya Pak Kiai? Tetapi ada hal lain yang kadang kita sering lupakan, bahwa ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hablum minannas ini yang menurut saya juga perlu kita tingkatkan. Bagaimana kita saling membantu, solidaritas, mengenang Rasulullah, mengenang kelahiran Rasul, bahkan mengenang saat-saat detik terakhir sakaratul maut menjemputnya, adalah bagaimana kita mengenang yang namanya perjuangan untuk mencapai jalan Allah itu adalah harus ditempuh berbarengan dengan jalan sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya? Caranya ya baik-baik aja sama sesama manusia. Saling tolong menolong, saling bantu membantu. Kalau jadi pemimpin jangan mengkhianati rakyat. Kalau jadi pemimpin itu amanah yang luar biasa. Bayangkan Bu, kalau persoalan kepilih nggak kepilih jadi gubernur mah itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa kerennya hak prerogatif yang di atas sana, betul? Udah ada garis tangannya, tapi yang namanya berjuang ikhtiar yang harus kita lakoni. Tapi saya secara pribadi, Pak Kiai, Pak Ustadz, para tokoh agama yang hadir di sini, para ketua majelis taklim, azan ya. Ya break dulu atau ngomongin sih.